Ustadz Fauzan. Baik. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin, jamaah Masjid Al-Ittihad, mobil khusus Ketua DKM Pak Gigi serta jajarannya, kemudian segenap panitia juga yang berkesempatan hadir secara online pada kesempatan pagi hari ini. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita rasakan bersama. Kita masih diberikan kesempatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa sholat subuh berjamaah, bisa menghirup udara yang segar. Mudah-mudahan nikmat ini semakin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga ada kabar jatuhnya ini ya, pesawat Sriwijaya Air ya, mudah-mudahan segera ketemu dan ya korban-korbannya kalau yang masih hidup mudah-mudahan segera bisa dievakuasi, yang kalaupun tidak ada yang hidup mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan berikan tempat yang mulia di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali di surga, di alam yang berbeda, alam yang penuh dengan kenikmatan, kekekalan, kebahagiaan, dan alam yang tidak lelah ya. Kalau di dunia mungkin alam penuh dengan kelelahan ya, penuh dengan ketidakpastian, ketidakmenentuan ya. Seperti kondisi sekarang ini, kondisinya nggak menentu sampai kapan, tidak pasti juga. Kalau alam akhirat sudah pasti, sudah tentu, dan unlimited ya, kayak internetnya udah unlimited. Kalau dunia itu limit. Baik, jemaah sekalian, bisa dibuka apa slide-nya, Pak, mohon dibuka. Udah saya kirim kayaknya semalam ke Pak Ipan ya. Dilanjut slide berikutnya mungkin Pak, bisa di next apa screen-nya. Ya, ini kalau judul asli di apa kitabnya itu ma yakunu minhu adab al-qabri wa ikhtilafi ahwalil usad fihi bihasabi ikhtilafi ma'asihim. Tentang azab kubur dan perbedaan kondisi masing-masing orang yang bermaksiat. Ini judul aslinya di kitab At-Tadhkirah. Lanjutnya Pak. Nah, yang jadi pertanyaan itu mengapa kita perlu percaya kepada azab kubur atau percaya bahwa amal manusia itu ada perhitungannya setelah mati. Ini juga salah satu bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena ada sekte dalam Islam itu yang tidak meyakini azab kubur karena pandangan mereka hadis-hadis yang terkait dengan azab kubur itu hadis yang bukan mutawatir, karena
kelompok ini meyakini bahwa hadis yang terkait dengan akidah itu harus hadis yang mutawatir, harus yang diriwayatkan oleh 70 orang sahabat yang adil, yang terpercaya. Sementara hadis yang terkait dengan azab dan nikmat kubur itu hadis ahad ya. Kalau dari sisi pembagiannya, kalau kita flashback ke ilmu hadis kan ada hadis mutawatir, ada hadis ahad ya. Hadis mutawatir itu yang diriwayatkan oleh orang banyak ya, minimal 70 orang sahabat dan semuanya terpercaya. Sedangkan hadis ahad itu diriwayatkan oleh satu orang. Kan tetapi ahad ini kan kemudian terbagi, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif ya, ada hadis maudhu. Itu bagian dari hadis ahad. Nah, kemudian orang yang nggak percaya azab kubur itu mereka berpedoman bahwa lo itu kan hadis ahad. Hadis ahad itu kan klasifikasinya macam-macam, ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang baik. Maka kelompok ini nggak yakin kepada azab kubur, bahwa ya udah manusia itu ya meninggal dunia ya sudah bakal nunggu hari akhirat aja, nggak ada azab dan nikmat kubur, karena mereka nggak yakin dengan hadis tersebut. Padahal dalam Al-Quran disebutkan ya, dalam surat An-Nisa ayat 136, saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Ya. Wa may yakfur billah. Nah, di sini barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Nya dan hari kemudian, wal yaumil akhir, iman kepada azab atau nikmat kubur itu bagian dari wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Orang yang nggak percaya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, ia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ini dalam Al-Quran ya. Jadi percaya bahwa setiap manusia dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya setelah dia meninggal dunia. Berbeda dengan pola pikir orang-orang liberal, orang yang nggak percaya hari akhir, nggak percaya alam kubur, ya hidupnya ya hanya dunia ini, kenyangnya ya di dunia, bahagianya ya di dunia. Setelah dunia nggak ada ya sudah, dia sudah nggak tahu kemana ya, karena mereka nggak percaya akan mempertanggungjawabkan amalnya, nggak percaya ada surga dan neraka. Seperti itu. Jadi bahagianya, gembiranya hanya di dunia. Padahal dunia ini adalah fana, sementara. Baik, lanjut Pak. Nah, di sini ada beberapa pengertian tentang alam barzakh. Alam barzakh itu adalah alam kubur ya. Ini menurut Mujahid ya, dalam tafsir At-Tabari disebutkan secara bahasa barzakh itu artinya al-hajiz baina syai'aini. Ya, itu kurang benar. Itu pembatas antara dua hal ya, pembatas antara dunia dan hari kiamat dan akhirat hari kiamat. Jadi setelah dunia, sebelum hari kiamat itu adalah barzakh, alam barzakh, alam kubur. Kemudian secara istilah ma bainal mauti ilal ba'thi, kata Imam At-Tabari, alam di antara kematian dan hari kebangkitan. Jadi setelah orang meninggal dunia, kemudian sebelum hari kiamat dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menetap di sebuah alam yang namanya alam barzakh. Di sini kalau kita cek ke kitab aslinya itu ada diskusi yang panjang ya, diskusi yang panjang tentang
ada memang golongan yang nggak percaya alam kubur. Ya, di antaranya misalnya ada argumen yang menyatakan ada seseorang yang ke kuburan, kemudian kuburannya dibongkar, ternyata ya isinya hanya tulang belulang. Tidak ada istilahnya atau ceritanya itu ada ular yang besar, tidak ada siksa api, tidak ada himpitan, tidak ada yang lainnya. Nah, kemudian dibantah oleh Imam Al-Qurtubi, alamnya itu bukan alam dunia. Ya. Alamnya bukan alam dunia, alamnya sudah berbeda. Alam gaib. Alam gaib itu nggak tahu keberadaannya di mana, karena gaib kan nggak bisa terlihat. Jadi yang nampak, yang nyata itu kuburan. Ya. Kuburan itu jelas beda dengan alam kubur. Ya. Jadi meskipun jasadnya itu nggak ketemu, ya mohon maaf kayak misalnya tertabrak atau jatuh dari pesawat atau tenggelam di lautan atau dimakan binatang buas, ya dia sudah masuk ke alam yang berbeda dengan manusia. Meskipun jasadnya nggak ada, tapi ruhnya itu ada. Ya, sehingga orang-orang yang sudah masuk ke alam kubur itu, mereka seperti dalam surat Al-Mu'minun itu ingin berbuat baik lagi. La'alli a'malu sholiha fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Agar aku berbuat amal yang soleh. Jadi pengen hidup lagi dia. Terhadap apa yang telah aku tinggalkan, menyesal ya. Udah, aku pengen hidup lagi, aku pengen berbuat amal soleh. Terus apa kata Allah? Kalla, sekali-kali enggak bakalan. Ya. Kalimat yang diucapkan itu, ingin kembali lagi berbuat amal itu, ingin hidup lagi, sungguhnya adalah perkataan yang diucapkan saja, enggak bakal terlaksana. Di hadapan mereka ada dinding, ada pembatas ya, sampai hari mereka dibangkitkan. Kalau baca kitab Ruh miliknya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, memang alam kubur itu konon kabarnya, jikalau ada keluarga kita yang sudah meninggal, orang tua, ibu, bapak, mereka bisa melihat keluarganya, tapi ada pembatas. Jadi semacam ada kaca yang menghalangi atau dinding yang menghalangi, tapi dia bisa melihat. Oh, ini si fulan lagi ngapain, ini anaknya ngedoain dia atau enggak, ini anaknya berbuat baik atau tidak, oh cucunya taat atau maksiat. Jadi disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim itu, kalau keluarganya itu berbuat baik, berbuat amal soleh, dia senang karena mendapat kiriman doa, mendapat kebaikan-kebaikan jariah dari orang yang masih hidup. Tapi kalau berbuat maksiat, dia sedih, dia menangis, dia lihat anaknya, cucunya gitu. Jadi itu kondisi yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim tentang kondisi orang yang berada di alam kubur. Lanjut Pak. Next. Nah, di alam kubur itu ada fitnah. Perlu jamaah ketahui bahwa fitnah itu ada beragam derivatifnya ya. Misalnya saya kasih contoh dalam Al-Quran itu, wal fitnatu asyaddu minal qatl, atau dalam ayat lain wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar dari pembunuhan, atau fitnah itu lebih dahsyat dari pembunuhan. Ini ungkapan yang sering salah kaprah. Fitnah di sini artinya adalah syirik. Kalau dirunut dari para ulama tafsir, fitnah al-fitnatu asyaddu minal qatl, ya. Cuman suka salah dipersepsikan oleh sebagian orang bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah di sini dalam ayat ini artinya syirik. Syirik, mensekutukan Allah, itu lebih besar tanggung jawabnya, lebih besar dosanya daripada pembunuhan ya. Seperti itu. Ada syirik, ada fitnah itu bermakna, kalau menurut Imam Ibnu Asyur, fitnah itu artinya fasadul hal, rusaknya kondisi, atau kondisi yang nggak menentu. Kayak sekarang kondisi tidak menentu itu bagian dari fitnah. Ya, entah ini fitnah sughra,
fitnah kecil atau fitnah kubro atau fitnah besar. Ya, fitnah akhir zaman ya, fitnah akhir zaman karena diutusnya Nabi adalah bagian dari akhir zaman. Nah, fitnah itu ada fitnah dunia, juga ada fitnah akhirat. Fitnah dunia ada harta, ada orang kebanyakan harta, ada orang kekurangan harta. Orang yang banyak harta bisa terfitnah, orang yang banyak harta juga bisa selamat. Yang banyak harta karena hartanya bisa jadi korun, ingkar kepada Allah. Merasa bahwa hartanya itu miliknya, tidak dia sedekahkan di jalan Allah, tidak dia pergunakan dengan baik. Ada juga orang yang punya harta seperti sahabat Abdurrahman bin Auf, dia infakkan di jalan Allah, seperti Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi dia punya harta, tapi hartanya itu bisa menyelamatkannya. Pun sebaliknya, orang yang nggak punya harta juga demikian. Ada yang ingkar, ada yang taat. Jadi harta itu bisa jadi fitnah. Jadi orang kaya bisa terfitnah karena hartanya. Jadi orang nggak punya, orang miskin pun bisa terfitnah karena nggak punya harta. Ya, ada orang miskin yang taat, yang ibadah kepada Allah. Ada sebaliknya, orang yang sudah nggak punya harta, dia nggak mau sholat, padahal orang Islam nggak mau taat, seperti itu. Tahta kekuasaan, kekuasaan ini bisa jadi fitnah. Berkuasa bisa seperti jadi Nabi Sulaiman yang bisa menguasai dunia, bisa menguasai jin, bisa menguasai angin. Tujuannya untuk taat kepada Allah, menyebarkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang punya tahta itu seperti Firaun. Dia menganggap dirinya Tuhan, menganggap dia yang berhak disembah. Ini dunia, tahta. Maka menjadi pemimpin itu gak mudah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang terkait dengan 7 golongan yang berhak mendapat naungan Allah, yang pertama kan apa? Imamun adil, kan? Pemimpin yang adil. Maka jadi pemimpin yang adil itu susah. Karena ketika menjadi pemimpin, dia sebenarnya sudah melepaskan kepentingan harta, kepentingan keluarga, kepentingan wanita. Dia hanya punya kekuasaan yang di situ sudah melepaskan semuanya. Seharusnya dengan kekuasaan itu dia pergunakan dengan baik, dengan adil. Menghukumi dengan adil, yang benar ya benar, yang salah ya salah. Cuman dalam sejarah juga pemimpin muslim ya, yang notabene Islam juga terfitnah dengan tahtanya. Masa-masa akhir kepemimpinan Khulafaur Rasyidin terjadi pertikaian yang dahsyat antara Aisyah, Ummul Mukminin, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, sahabat-sahabat mulia. Bahkan Abu Hurairah itu konon riwayatnya dikejar-kejar ketika jadi imam di di Masjid Nabawi. Dikejar-kejar itu Abu Hurairah, padahal ahli hadis. Kemudian Abdullah bin Abbas juga difitnah, dituduh korupsi. Abdullah bin Abbas ahli tafsir dituduh korupsi. Ya, kemudian ya sampai terjadi perang Siffin, perang Jamal. Sampai terjadi peristiwa di padang Karbala yang ngeri kalau kita baca sejarahnya, itu pertumpahan berdarah-darah. Sampai peristiwa penguburan Utsman bin Affan aja, Utsman bin Affan itu nggak bisa dikuburkan di Baqi, nggak bisa dikuburkan di sekitar Masjid Nabawi, padahal Utsman bin Affan pengen dikuburkan dekat Rasulullah, dekat Abu Bakar, dekat Umar, tapi ditolak oleh kaum Khawarij yang pada saat itu menguasai Masjid Nabawi, dan menguasainya bukan 1-2 orang, 4.000 orang. Masjid Nabawi itu dikepung. Sampai jenazah Utsman bin Affan terus disembunyikan, nguburnya malam hari juga ketahuan. Sampai beberapa hari, 3 atau 4 hari, sampai jenazahnya mau membusuk, dikuburinnya nggak boleh. Ummul Mukminin terfitnah dengan itu. Ya, fitnah kekuasaan, politik ya. Politik bisa berarti positif, tergantung siapa yang pegang. Ini dia. Terus keluarga, anak, istri juga sama. Ilmu ya, terfitnah dengan ilmu. Haman ya, punya Haman kan arsitek udah zaman Firaun. Cuman dia terfitnah dengan ilmunya, sombong dengan ilmu.
Nah, alam akhirat itu ada dua fitnahnya, di kubur, di alam kubur, dan fitnah hari kebangkitan. Ujian, fitnah berarti ujian di sini. Ujian di alam kubur dengan pertanyaan-pertanyaan, man rabbuka, man nabiyuka, ma kita buka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, apa agamamu, itu hanya bisa dijawab dengan iman. Juga hari kebangkitan, hari saat nanti manusia akan mempertanggungjawabkan semua amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan dilanjut, Pak. Nah, kita masuk ke materi yang disampaikan dalam kitab At-Tadhkirah. Di antara sebab azab kubur adalah kencing dan adu domba, namimah atau provokator ya. Riwayat yang pertama ini ada 3 riwayat yang isinya hampir sama ya. Ini dari Abu Bakar bin Syaibah. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, aksaru azabal qabri minal baul. Paling banyak penyebab azab kubur itu dari perkara kencing. Mohon maaf, itu ada gambar orang kencing ya. Dia berdiri, celananya nggak diangkat ya. Ntar kena percikannya, terus dia nggak sadar wudhu, terus dia sholat, dia nggak sah sholatnya. Itu. Ya, mohon maaf nih, biasanya kaum laki nih yang suka berdiri. Ya, di toilet atau di mana, di balik mobil juga kadang-kadang kalau udah kebelet ya. Ini hati-hati ya, berhati-hati ya, karena kata Nabi aksaru adzabal qabri minal baul. Paling banyak penyebab azab kubur itu gara-gara perkara kencing. Dia tidak teliti dengan kencingnya itu. Terus yang kedua adu domba. Di hadis selanjutnya bisa di slide selanjutnya, Pak. Ini riwayat yang kedua dari Ibnu Abbas ya. An Ibnu Abbas qala marran Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala. Nabi melewati 2 kubur lalu berkata, innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin. 2 kubur ini keduanya sedang disiksa bukan karena perkara yang besar, tapi perkara yang kecil atau perkara yang sepele. Apa itu? Amma ahaduhuma fakana yamshi bid namimah. Yang pertama suka mengadu domba. Adu domba itu ya apa ya, memecah belah satu kelompok dan kelompok yang lain. Kalau mohon maaf kalau saya analogikan, adu domba itu buzzer. Kalau sekarang itu ya, bisa jadi aktor di balik buzzernya atau buzzer itu sendiri. Buzzer yang tujuannya bukan untuk kebaikan tapi memecah belah umat Islam ya, karena ada kepentingan tertentu. Hati-hati yang profesinya jadi buzzer, dia punya kemampuan IT yang mumpuni, dia bikin 1 juta akun cloning, bisa ngehack nomor HP para ustadz, para orang ya, dibikin fitnah dan sebagainya. Ini hati-hati nih, buzzer nih, provokator ini siap-siap aja ntar di kuburnya. Ya, ini langsung jelas hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim sahih lagi. Yang pertama, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Yang suka adu domba, ya, suka mecah belah, menghilangkan kedamaian. Wa mal akhar fakana la yastanzihu min baulin. Nah, yang kedua itu yang enggak teliti dalam bersuci. Terus Nabi ngapain? Fada'a bi'asi birotbin fasyaqqahu bisnaini summa gharrasa alaihi hada wahidun wa ala hada wahidun. Lalu Nabi ambil 1 pelepah kurma itu, daun kurmanya yang kayak daun kelapa, dibelah 2, terus ditancepin, 1 kubur di sini, 1 lagi di sini. Apa kata Nabi? La'allahu yukhaffif anhuma ma lam yaybasa. Semoga meringankan siksa selama pelepah ini belum kering. Nah, ini kemudian yang dijadikan dalil oleh Imam Nawawi bahwa kalau pelepah kurma yang diletakkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas kubur
ya, dan dia doakan si mayit itu agar ringan azabnya di kubur, tentu amal atau bacaan Al-Quran untuk yang sudah meninggal dunia itu lebih utama. Ini kata Imam Nawawi. Kalau benda mati kayak pelepah kurma kan udah mati tuh, udah nggak bisa ngomong ya. Pelepah kurma yang notabene dia adalah pohon ya, itu aja bisa bermanfaat ya. Apalagi ini bacaan Al-Quran yang dibacakan untuk si mayit yang sudah meninggal. Itu kata Imam Nawawi mengambil pendapat seperti itu. Lanjut yang ketiga, Pak. Slide berikutnya. Riwayat yang ketiga hampir sama intinya, wa akhrajahu Abu Daud, ini dari Abu Daud ya. Dari Abu Bakrah, bainama ana amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'i rajulun. Ketika aku sedang berjalan bersama Nabi dan ada seseorang, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainana, dan ada Nabi. Id ata ala qabrain, ya, sampailah Nabi pada dua kubur. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, inna sahibai hadainil qabraini la yu'adzibanil an. Ini dua kubur ini sedang disiksa ya. Fi kuburihima, di dalam kuburnya. Kemudian Nabi mengambil pelepah kurma ya, kemudian membelahnya menjadi dua dan menanamkannya di dua kubur itu, dibagi dua terus ditanamkannya di kubur itu. Wa qala innahu yuhawwinu alaihi ma, sungguhnya dua pelepah ini akan meringankannya, madama balaulatuhuma syai'un, selama masih basah. Innahuma yu'adzibani fi ghibatin wal baul. Dua kubur ini disiksa gara-gara gibah, gosip, dan baul karena kencing. Oke, hampir sama nih tiga riwayat nih. Kemudian slide selanjutnya, Pak. Nah, ada beberapa jenis azab kubur yang akan kalau timpakan kepada orang-orang yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama diperlihatkan neraka jahanam. Ini surat Al-Ghafir ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Neraka itu diperlihatkan kepada mereka pagi dan petang, neraka jahanam. Bagaimana apinya, bagaimana panasnya, bagaimana siksanya. Wa yauma taqumus saah, nah, pada hari kiamat, adkhilu, Allah masukkan semua ala Fir'aun dan pengikut-pengikutnya asyaddal azab, mereka dapat azab yang sangat pedis. Nih, jadi azab kubur itu diperlihatkan gambaran ya, highlight ya. Kalau dalam pertandingan sepak bola kan ada highlightnya. Ini highlight nih lo, azab jahanam nih begini, ente bakal kesini, bakal disiksa ini. Bayangin ditampakkannya pagi dan petang. Pagi dan petang kan enaknya ngopi ya Pak ya. Pagi ngopi kan, ngopi ya, enak tuh, damai. Petang juga, pagi petang diperlihatkan neraka. Waduh, ngeri banget ya. Ngeri banget. Ini ada hadis dari Ibnu Umar, sungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati, maka akan ditampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya. Meninggal, langsung dikasih tempat diperlihatkan, ditampakkan pada waktu pagi dan petang. Yang orang beriman juga yang dapat nikmat kubur diperlihatkan, nih tempat tinggalmu, itu dipannya, itu nikmatnya, ini surganya begini nih kelak. Bila ia termasuk calon penghuni surga, maka ditampakkan surga. Bila termasuk calon penghuni neraka, ditampakkan neraka. Ini calon tempat tinggalmu, hingga Allah Subhanahu wa taala membangkitkanmu pada hari kiamat. Masya Allah ya. Di alam kubur udah nggak bisa beramal lagi. Diperlihatkan
entah surga, entah neraka. Mudah-mudahan kita diperlihatkan dengan perlihatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya. Yang pertama diperlihatkan neraka jahanam. Yang kedua, ada juga azab kubur itu yang dipukul dengan palu dari besi. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ammal kafir wal munafiq fayaqulani lahu. Orang kafir dan orang munafik, ya, maka kedua malaikat itu bertanya kepadanya. Kalau orang kafir dan munafik ini mati, malaikat nanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, ma dinuka, apa agamamu. Apa jawabnya? Fayaqulu la adri. Mereka berkata, aku nggak tahu. Aku hanya ikut-ikut orang, ya. Kuntu aqulu ma yaqulun nas. Aku hanya ikut-ikut orang aja, apa yang diucapin orang aku ikut. Fayaqulan la daraita wa la talaita. Ya. Kedua malaikat itu mengatakan, engkau tidak tahu, engkau nggak baca, engkau nggak tahu. Ya, lalu apa? Summa yudrobu bimitrokin min hadid. Lalu dia dipukul dengan palu dari besi baina udunaihi, yang sangat keras, ya, tepat di wajahnya, ya. Kemudian menjerit dengan jeritan yang sangat keras yang didengar oleh seluruh penduduk bumi kecuali jin dan manusia. Jadi hewan-hewan itu mendengar azab itu, ya. Buktinya saat ontanya Nabi mau berontak, ya, ketika Nabi sedang naik onta kendaraannya, berontak karena ada tadi hadis yang pertama tadi, ada orang yang disiksa di alam kubur. Lanjut, Pak. Ketiga, disempitkan kuburnya ini sudah dibahas, ya, pada pertemuan sebelumnya, bahwa orang-orang yang berbuat baik atau orang-orang beriman, ya, dia akan diperlakukan dengan baik oleh malaikat maut. Sementara orang-orang kafir dan munafik gelarkan untuknya alas tidur dari api neraka. Jadi permadaninya di kuburnya itu adalah api neraka. Dan bukakanlah untuknya sebuah pintu neraka. Jadi udah digelarin karpetnya dari api neraka, terus dibukain pintunya. Lihat, no. Maka panas dan uap panasnya mengenainya. Lalu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Kemudian datang kepadanya seorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya, dan busuk baunya. Dia berkata, bergembiralah engkau dengan dunia, dengan perkara yang akan menyiksamu. Ini hari yang dahulu engkau dijanjikan di dunia. Maka dia bertanya, siapa engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kejelekan. Dia menjawab, aku adalah amal-amalmu yang buruk, maksiatmu, dosamu. Maka dia berkata, wahai Rob, jangan engkau datangkan hari kiamat. Ya Tuhanku, jangan engkau datangkan hari kiamat, karena aku takut akan mempertanggungjawabkan semuanya. Disempitkan kuburnya. Jadi sempit sekali, sehingga tulang-tulangnya berhimpitan, ya. Dia diberikan teman-teman yang berwajah menakutkan di alam kuburnya. Lanjut. 4, dirobek-robek mulutnya, dimasukkan dalam tungku, ya. Dipecah kepalanya di atas batu. Nih ngeri, ya. Saya baca terjemahnya, beritahukan kepadaku tentang apa yang aku lihat. Keduanya menjawab, ya. Adapun orang yang kau lihat dirobek mulutnya, dia adalah pendusta. Ya, ketika Nabi Isra dan Mi'raj itu diperlihatkan tentang azab kubur. Ya. Ada orang yang mulutnya dirobek-robek. Siapa dia? Dia pendusta. Dia datang ke hadapan orang, bohong. Dia pergi juga menyebar kebohongan. Maka dia disiksa dengan siksaan itu sampai hari kiamat. Terus yang kedua, adapun orang yang kau lihat dipecah kepalanya, dia orang yang telah Allah ajari Al-Quran. Riwayat mengatakan orang yang sudah hafal Al-Quran 30 juz. Namun dia melupakannya. Dia nggak baca malamnya, siangnya juga nggak baca. Hidupnya jauh dari nilai-nilai Al-Quran, padahal Al-Quran itu sudah ada di kepalanya.
sudah ada di hafalannya. Banyak orang yang hafal Al-Quran tapi menghafal Al-Qurannya itu bukan karena Allah, hanya mencari keduniawian. Senok Horgronje, seorang Belanda yang ngaku Muslim, dia hafal Al-Quran tapi hafal Al-Qurannya itu buat menyesatkan warga Aceh dulu waktu penjajahan, ya, buat merusak Islam dari dalam. Itu hafal Al-Quran yang seperti itu. Itu ada hafal Al-Quran udah nggak mau sholat. Ini cerita dari beberapa kawan yang kuliah di kampus-kampus negeri Islam, ya. Ada, saya sih dulu hafal Quran mas, cuman saya sudah lupa. Hafal Quran 30 juz lupa. Udah nggak sholat. Sholat enggak, ya. Nauzubillah, semua nauzubillah. Ini orang-orang yang melupakan Al-Quran dengan disengaja. Padahal dia sudah punya hafalan itu, bukannya dijaga. Ini ya, dipecah kepalanya. Ngapain kepala ini, nggak penting kepala ini, isinya Al-Quran tapi nggak dipakai, pecahin aja, yes, hancur lebur itu, ya. Adapun yang kau lihat orang yang disiksa dalam tanur itu kayak tungku, ya, mereka adalah pezina. Jadi kayak tungku, orang yang dimasukin ke dalam panci itu, panci yang besar, masukkan ke seperti itu, kemudian mereka digodok, itu pezina tuh, digodok di dalam tungku, di dalam panci yang besar. Adapun orang yang kau lihat di sungai darah adalah orang yang makan harta dari hasil riba. Jadi yang memakan harta riba, ya dia adalah orang yang berenang tapi di sungai darah, isinya darah, dia berenang. Ini makan dari hasil riba. Ini menarik sekali konteks tentang riba. Ini ada pokok bahasan tersendiri. Lanjutnya Pak. Nah, pertanyaannya apakah siksa kubur itu selamanya atau sementara? Ya. Selamanya atau sementara? Di slide sebelumnya, mohon maaf. Nah, ini dia. Wa hal yadumu adzabul qabri aw yanqati, jawabuhu annahu naw'an. Ini dalam syarah akidah Tahawiyah. Apakah azab kubur itu terus menerus atau sementara terputus, ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, azab kubur yang diberikan terus menerus, ya. Kemudian seperti dalam surat Ghafir ayat 46, ya, ditimpakan azab kubur untuk Firaun dan bala tentaranya, ya. Itu adalah untuk orang-orang yang betul-betul kafir, ingkar pada Allah Subhanahu wa taala, terus non-stop sampai kiamat. Ya, orang kafir tuh. Sedangkan yang sementara atau rentang waktu terputus adalah azab yang diberikan kepada pelaku maksiat yang banyak dosanya. Dia dihukum sesuai tingkat dosanya, kemudian diringankan. Ini juga pentingnya kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Maka dalam doa salat mayit itu, Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah jangan haramkan pahala untuknya. Wala taftinna ba'dahu, janganlah ada fitnah setelah dia meninggal. Waghfir lana walahu, ampuni kami dan juga dia. Wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, juga orang-orang yang meninggal sebelum kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan ada rasa dengki di hati kami buat orang-orang yang beriman. Jadi ini penting kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Ya, maka sebagian saudara-saudara kita di kalangan Nahdiyin itu membacanya pada malam Jumat, pada hari Jumat, ya. Tidak masalah karena itu adalah hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, ya. Membaca surat Al-Kahfi, membaca surat Yasin, membaca surat yang lain. Setelah itu pahalanya atau bacaannya kita hadiahkan buat orang yang sudah meninggal. Itu boleh hukumnya dan akan sampai kepada yang menerimanya. Lanjut.
Selanjutnya, Pak. Nah, ada kabar gembira untuk orang muslim. Ya. Ada kabar gembira untuk orang muslim. Tadi yang sebelum yang warna hijau, sebelum ini, Pak. Nah, ini dia. Berkata Ka'ab bin Akhbar, jika seorang hamba soleh dimakamkan, maka amal solehnya akan melindungi. Datanglah malaikat azab dari arah kakinya. Ini malaikat datang nih dari arah kakinya. Lalu sholatnya berkata, jangan siksa dia. Dijagain nama sholat kita. Lalu datang di arah kepala. Datang lagi malaikat dari arah kepala. Dan puasa berkata, kalau dari arah kaki tadi sholat, kepala sholatnya bilang, jangan siksa dia wahai malaikat. Ketika dari arah kepala, puasanya berkata, dia lama nahan haus dan lapar ketika di dunia, jangan siksa dia. Lalu datanglah malaikat ke anggota badan yang lain buat nyiksa orang mukmin ini, menjauhlah. Kemudian datang lagi ke arah tangan, sedekah pun berkata, nih yang gemar bersedekah, cukup kedua tangan ini banyak bersedekah. Lalu malaikat berkata, tidurlah dengan tenang, hidupmu baik dan matimu pun baik. Tibta hayyan wa tibta mayyitan, hidup dan matimu baik. Udah tidurlah, wahai orang mukmin. Itu jadi amal-amal kita bakal menjaga kita dari fitnah kubur. Lanjut, Pak. Selanjutnya, ini doa agar selamat dari fitnah kubur ya, ini dibaca ketika menjelang salam. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung dari azab jahannam. Wa min adzabil qabri, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya, dari fitnah kehidupan. Wal mamat, fitnah kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan juga dari keburukan fitnah dajjal. Ini kata Imam Ahmad, ini harus baca ini ya. Kalau nggak baca ini maka sholatnya nggak sah. Ini ada sebuah pendapat yang mengatakan seperti itu. Cuman ini pendapat tersendiri. Utamanya dibaca ya. Fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung dari azab jahannam. Wa min adzabil qabri, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati. Wa min fitnatil masih syarril fitnatil masih dajjal, dari fitnah dajjal. Ini dibaca ya. Lanjut. Berikutnya, apa amalan-amalan yang buat kita selamat ya, di alam kubur, dari selamat dari fitnah kubur? Yang pertama itu ribat, berjaga di jalan Allah. Ini yang profesinya sebagai aparat ya, TNI, Polri. Ini kesempatan untuk mendapat keutamaan ini, berjaga di jalan Allah. Dari Salman Al-Farisi, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, berjaga di jalan Allah sehari semalam lebih baik dari puasa dan qiyamul lail sebulan penuh. Sungguhnya jika ia mati, maka akan menjadi amal yang baik. Rezekinya akan dijamin Allah dan ia aman dari fitnah kubur. Ini yang berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman dulu ketika perang ya, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, para sahabat itu kan hirosah, jadi ronda ya, siskamling ya, ronda, menjaga agar nggak ada penyusup, nggak ada masuk ke pasukan kaum muslimin. Lanjut. Pertanyaan-pertanyaannya di record aja di ini nanti di setelah materi ini. Orang mati syahid ya. Orang mati syahid, wahai Rasulullah, apakah setiap muslim akan mendapat fitnah di alam kubur kecuali orang yang mati syahid? Cukuplah orang yang terluka di kepalanya dengan pedang saat perang di jalan Allah selamat dari fitnah. Jadi orang yang mati syahid itu selamat dari fitnah kubur, aman dia. Ya. Utama-utama yang kematian yang paling utama adalah
orang yang mati syahid. Selanjutnya ada hadis-hadis terkait dengan orang yang mati syahid, utamaannya. Selanjutnya Pak, di slide selanjutnya. Nih, ada keutamaan orang yang mati syahid. Hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Lisyahidi indallahi sittu khisalin." Orang yang mati syahid akan dapat 6 keutamaan. Yang pertama, diampuni dosa-dosanya dari awal tertumpahkan darahnya. Jadi dia belum meninggal nih. Dia belum meninggal, itu udah luka parah, udah menjelang sakaratul maut. Itu dosa-dosanya udah diampunin. Masya Allah ya. Terus dia akan melihat calon tempat tinggalnya di surga. Tuh, tempat tinggalmu kelihatan. Akan diselamatkan dari azab kubur nih, fitnah kubur. Selamat dia, gak bakal diazab di kubur. Diberikan keamanan dari ketakutan yang sangat besar. Ya. Diberi hiasan dengan hiasan iman. Terus dinikahkan dengan bidadari. Udah didandanin dengan baik. Ya. Terus dinikahin sama bidadari. Masya Allah ya. Yang keenam, akan diberi kemampuan untuk memberi syafaat kepada 70 orang kerabatnya. Bapaknya, anaknya, kakeknya. Yang masih ada hubungan kerabat. 70 orang. Ini diberi keutamaan. Orang yang mati syahid. Seperti orang yang hafal Al-Quran. Juga diberi kemampuan oleh Allah. Ya, syafaat untuk anggota keluarganya. Lanjut. Nah, beberapa saat yang lalu ada apa ya, di media kan biasalah pro dan kontra tentang kategori syahid. Masa syahid sih? Ya. Seharusnya kita perdalam dulu apa definisinya, apa kategorinya. Menurut Imam Nawawi, syahid itu ada 3 kategori. Pertama, syahidun fid dunya. Orang yang terbunuh di medan perang, orang yang berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah. Ya. Secara kasat mata sih seperti itu, tapi dia niatnya nggak baik. Ya. Dulu ada pada zaman Nabi orang yang meninggal ya di medan perang, tapi kata Nabi ini orang di neraka. Ya, ketika melihat orang yang berjuang saat perangnya gigih luar biasa, terus Nabi bilang, para sahabat, tuh lihat tuh orang itu tuh yang lagi semangatnya perang, dia bakal meninggal dan dia bakal masuk neraka. Loh, kok bisa ya Rasul? Nah, ternyata ketika perang usai, dilihat dia ternyata mencuri ghanimah. Di saku bajunya itu ada harta rampasan perang yang dia umpetin. Jadi dia sudah ngumpetin dulu. Itu Nabi SAW seperti itu. Jadi syahidun fid dunya. Dia posisinya seperti mati syahid ya, enggak dimandikan ya, tapi dikafankan dengan bajunya, kemudian disolatkan dan dikuburkan. Tapi dia enggak dapat pahala akhirat. Ini yang seperti ini kita enggak bisa menghukumin karena enggak tahu. Ya, enggak tahu. Enggak tahu dia berperangnya motivasinya untuk apa, ya niatnya untuk apa, untuk pengen dibilang gagah, bilang hebat atau apa, kita nggak tahu. Tapi syahidun fid dunya. Hanya dunia yang menyaksikannya. Akhiratnya enggak. Yang kedua, syahidun fil akhirah. Kalau syahidun fil akhirah ini rada kecil tulisannya. Ya. Ini yang meninggal bukan karena di medan perang ya. Di antaranya ada yang meninggal sebab terjangkit wabah taun. Covid itu taun ya. Yang meninggal karena taun, dia dihukumi syahidun fil akhirah. Jadi dikasih kemuliaan oleh Allah. Orang-orang yang meninggal sebab sakit perut, mabtun, al-mabtun ya, sakit perut. Kemudian orang yang tenggelam di perairan, tenggelam di lautan. Orang yang tertimpa reruntuhan, tertimpa gempa bumi, reruntuhan. Dan mereka dihukumi syahidun fil akhirah. Yang terakhir syahidun fid dunya wal akhirah, ini ya para pejuang Islam ya, yang syahid di Badar, di Uhud, di perang-perang. Tidak dimandikan, langsung disolatkan dan dikafankan setelah pakaian yang saat dia meninggal. Ini ya kategori syahid. Lanjut. Sampai jam berapa ya?
sampai jam kurang lebih jam 6 Tat. 5 menit lagi ya. Mulai dibahas pertanyaan barangkali Tat. Siap. 3 orang yang wafat pada malam Jumat dan siangnya ini akan diselamatkan dari fitnah kubur ya. Tidaklah seorang muslim atau muslimah meninggal dunia pada hari Jumat. Orang yang meninggal hari Jumat ini utama ya, atau malamnya, kecuali Allah jaga dia dari azab kubur, fitnah kubur, dan akan menemui Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Ini catatannya ya untuk orang Islam ya. Orang Islam. Orang-orang kafir kan ada juga yang mati pada hari Jumat, cuma kan bukan Islam. Ini catatannya untuk orang Islam. Ya, ini hadis menjelaskan tentang amannya fitnah dan tidak mendapat azab secara bersamaan. Ini kata Imam Nawawi. Lanjutnya, nikmat kubur. Nah, ini udah hampir selesai. Apa nikmat kubur? Ya, akan diberi rahmat Allah, kasih sayang Allah. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya atau surga. Dzalika huwal fauzul mubin. Itulah keberuntungan yang nyata. Orang yang beriman, beramal soleh, itu akan dapat kasih sayang, diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Setelah Allah ngasih rahmat, ya Allah akan ngasih surga kepada orang-orang yang beriman. Lanjutnya, dimudahkan saat sakaratul maut dan diberi keteguhan menjawab pertanyaan kubur. Ya, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keriduannya. Dikokohkan hatinya untuk menghadapi dan menjawab pertanyaan kubur. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Ucapannya bisa dipertanggungjawabkan ketika di dunia. Dia ucapannya ucapan yang baik, ucapan yang benar. Di alam kubur pun dia akan dimudahkan. Man rabbuka, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Man nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad SAW. Madinuka, apa agamamu? Agama Islam. Ini yang ngomong ini bukan lisan, tapi adalah iman yang dikuatkan, diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3, lanjut. Mendapat aneka nikmat kubur, Masya Allah ya. Maka digelarkan permadani dari surga, dihiasi dengan pakaian dari surga, dibukakanlah pintu surga, sampailah kepadanya bau yang wangi. Dilapangkanlah kuburnya sejauh mata memandang. Datang kepadanya seorang yang tampan, bagus pakaiannya, wangi baunya. Ia berkata, berbahagialah dengan perkara yang menyenangkanmu. Ini adalah hari yang dahulu kamu dijanjikan. Dia pun bertanya, siapa kamu? Wajahmu adalah orang yang datang dengan membawa kebaikan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang soleh. Ini amal-amal yang baik akan datang dengan kebaikan di alam kubur dan menjadi nikmat kubur. Digelarkan permadani surga, ditampakkan surga, baunya wangi. Berbeda dengan azab orang yang dapat azab kubur ya, ditampakkan neraka, digelarkan permadani dari neraka, panas dan sebagainya. Lanjutnya. Oh ya, ini udah habis. Ini enggak kita bahas ya. Ini mayit akan mendengar apa yang diucapkan. Ini enggak kita bahas. Sudah selesai berarti. Alhamdulillah ya, sudah selesai. Silakan. Syukur Ustaz, kita lanjut pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan termasuk yang via WhatsApp dari Ustaz Muharram. Beliau bertanya, apakah ada masa atau waktu di alam kubur? Terus kemudian apakah Nabi dan Rasul juga saat ini berada dalam alam barzah atau sudah dibangkitkan dari kematian? Silakan Ustaz. Baik, yang pertama, apakah ada masa di alam kubur? Yang perlu kita pahami adalah alam kubur itu bukan alam dunia. Ya, bukan alam dunia. Jadi jangan samakan antara dunia
pagi dan petangnya dunia dengan pagi dan petangnya alam kubur. Maka tadi ketika firman Allah surat Al-Ghafir, an-naru yu'raduna ghuduwa wa 'ashiyya. Neraka ditampakkan siang dan malam. Siang dan malam ini hitungannya adalah hitungan alam kubur, bukan hitungan dunia. Ya, entah lamanya seberapa, entah panjangnya seberapa, wallahu alam, kita tidak tahu. Seperti itu. Itu kalau hitungan masa. Tetapi kita yang hidup di dunia ya tetap saja keyakinannya bahwa malamnya ya malam dunia, paginya pagi dunia, sorenya sore dunia. Jadi kita karena kita hidup di dunia misalnya, ya kita membaca Al-Qur'annya pagi ya pagi, siang ya siang, malam ya malam. Cuman kalau hitungan alam kubur tidak, saya belum menemukan keterangan berapa jamnya, berapa harinya seperti itu. Tapi kalau hitungan secara umum ya azab atau nikmat itu tadi yang sudah saya sampaikan, ada yang sementara, ada yang sampai terus-menerus sampai jelang hari kiamat. Begitu, Pak. Baik, Ustaz. Yang kedua, barangkali Ustaz, apakah Nabi dan Rasul juga saat ini berada dalam alam barzah atau sudah dibangkitkan dari kematian? Nabi dan Rasul itu adalah orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia berada pada tempat tersendiri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuman ketika bertanya atau berkata tentang sisi Allah ini yang mana? Ini yang kita nggak perlu perdalam lagi, intinya memiliki tempat yang khusus ya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi dan Rasul kan basyarun la kal basyar, mereka manusia tapi tidak seperti manusia kayak kita. Lanjutnya, Pak. Syukran, Ustaz. Pertanyaan kedua dari Pak Heru, apakah amalan kebaikan yang kita niatkan pahalanya untuk orang tua yang sudah meninggal, kemudian apakah pahala itu bisa diterima orang tua tersebut, dan apakah kita juga dapat pahalanya walaupun sudah diniatkan untuk orang tua? Ya, itu sudah saya sampaikan beberapa kali. Kalau mau dalilnya banyak ya. Di antaranya misalnya ada sahabat yang datang kepada Nabi mengadukan bahwa ayahnya dulu berjanji pengen naik haji tapi keburu meninggal. Terus sahabat ini datang ke Nabi SAW berkata, ya Rasul, ayahku dulu ingin naik haji tapi keburu meninggal. Bolehkah sekarang aku hajikan dia ya? Karena saya sudah mampu sekarang, kata sahabat itu. Apa jawab Nabi? Hujja'an abika wa'tamir. Hajilah engkau atas nama ayahmu dan umrohlah engkau atas nama ayahmu. Itu dalil kuat itu. Ya, jadi orang yang sudah meninggal juga dapat. Ya. Terus apakah pelakunya dapat dan yang meninggal dapat? Dua-duanya dapat. Ya. Yang meninggal dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang hidup dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka kalau kita sedikit bergeser baca kupasan-kupasannya Buya Hamka ya dalam tasawuf modern itu, orang-orang yang sudah menuju Allah Subhanahu wa taala itu udah nggak mikir pahala. Yang dia pikirin adalah gimana dia bisa dekat dengan kekasihnya itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah nggak mikir pahala. Saya kalau baca Quran 1 juz berapa pahalanya? Udah nggak mikir itu. Justru dengan baca Qurannya dia itu ada kenikmatan yang luar biasa saat dia bisa dekat-dekat dengan kekasihnya itu Allah Subhanahu wa taala. Saat dia berinfak, saat dia berhaji, saat dia umroh, saat dia sholat, saat dia tahajud. Itu adalah saat dia dekat dengan Sang Khalik. Itu kenikmatan yang mengalahkan semua pahala. Semua balasan itu kenikmatan tersendiri. Itu kata Buya Hamka ya. Jadi jangan hanya ngejar pahala ya. Pahala itu kadang-kadang kalau kita nggak ada pahalanya. Pahala tuh kayak gaji. Kerja kalau nggak digaji nggak mau kerja. Jangan manusia kayak karyawan. Ya. Kalau dapat gaji dia
kerja, kalau enggak jangan. Harus naik ke level selanjutnya lah. Dibaca. Ya. Ya, Ustaz, yang berikutnya dari Pak Heru lagi tambahan pertanyaan. Apakah ketika kita ikut berpartisipasi dan berinfak membantu operasional radio dakwah, kasusnya adalah apakah juga sebagai amal jariah bagi kita karena terus-menerus menerima pahalanya walaupun sudah meninggal? Ya, jadi yang dimaksud shadaqatun jariyah kan ada 3 amal yang akan tidak terputus ya. Yang pertama shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Sedekah yang mengalir tuh yang nggak habis. Tanah wakaf, dibikin masjid ya. Tadi bantu perjuangan, radio dakwah, TV dakwah, channel dakwah atau apalah ya, semuanya. Ini Masjid Al-Ittihad punya channel YouTube-nya dong, bikinlah. Ya, bikin itu ustadz kan banyak tampilin situ. Ntar bisa ngalahin Raffi Ahmad, asik. Iya, ada pandemi ini kan nggak tahu sampai kapan. Kalau kita tetap muka nggak bakal bisa. Udah sekalian aja YouTube. Saya aja banyak belajar dari para ustadz yang jauh-jauh, bisa akses YouTube-nya Dr. Raisuni, bisa akses Buya Yahya ya. Kemudian macam-macam ya, bisa ngaksesnya Bu Baha, kemudian ustadz kita juga. Jadi YouTube itu untuk yang positif, kita jadi ada sentuhan perbedaan pandangan yang membuat kita banyak mengolah informasi, jadi enggak dari satu sisi saja. Jadi yang positif ambil. Makanya untuk radio dakwah ya, kalau di Depok apa namanya Pak, radio dakwah Pak? Nggak apa saya Pak, paling ada ustadznya doang tuh yang suka rajin di Roja tuh Tat. Iya, ada Roja, ada Rasil ya, Rasil. Di Bogor paling ada Fajri FM. Fajri. Ini Permata nih harus bikin nih radio dakwah nih. Ya. Al-Ittihad FM, mantap. Ada Qiraah Quran, ada tausiah subuh ya kan, live, khutbah Jumatnya live gitu. Karena orang di rumah, ibu-ibu yang di rumah kan dengerin. Ya itu sih ini aja lah, selentingan. Ya karena kan masa yang tidak menentu ini sampai kapan Allah alam ya, kita harus menyiasatinya dengan seperti itu. Lanjut, ada lagi Pak? Ustaz, ada lagi Tat, mungkin masih terkait juga sebelum kita ke pertanyaannya dari Pak Ketua DKM. Bagaimana dengan sebaliknya Tat? Jadi kalau ilmu tadi diamalkan menjadi amal jariah, bagaimana dengan amal-amalan yang dilakukan seorang muslim karena pemahamannya kurang atau tidak benar? Jadi apakah akan mengalir juga itu amalan tersebut menjadi jariah yang benar barangkali ya? Pemahaman yang tidak benar nih mungkin perlu klarifikasinya apa ya, semacam apa? Bid'ah gitu. Silakan kalau mau berinteraksi, Pak Sutisno. Ya, coba diperjelas. Dia melakukan amal yang seperti apa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Sutrisno, mangga silakan. Begini Ustaz, kadang kan dengan minimnya kemampuan kita memahami suatu ilmu atau yang kita terima itu ya Ustaz ya. Kadang kita mungkin ada salah tafsir itu ya, sehingga kita melakukan suatu amalan yang sebetulnya dia itu salah itu ya. Atau mungkin menerima suatu kayak semacam, oh ini ada doa ini bisa untuk ini dan sebagainya. Tapi sebetulnya doa itu sebetulnya kalau secara sunnah itu tidak dibenarkan seperti itu Ustaz. Jadi seorang muslim itu ada kemungkinan dia karena yakinnya itu dia amalan itu adalah baik, dia akan melakukan terus itu ya. Tapi padahal amalan itu bisa jadi harusnya tidak dilakukan itu loh, karena ilmu yang dia terima tadi itu sebetulnya kalau tadi ya kalau dari Al-Qur'an atau secara dari As-Sunnah tadi sebetulnya kurang benar itu loh. Itu Ustaz yang saya masukkan. Ya, baik. Sedikit bisa saya tangkap. Jadi ini balik ke ini ya.
dalam Islam itu ada perbedaan ya. Perbedaan itu ada dua. Ada yang disebut ikhtilaf tanawu dan ikhtilaf tadad. Ada perbedaan yang sifatnya itu variatif, ada perbedaan yang sifatnya itu adalah primer. Ya, perbedaan primer itu adalah perbedaan akidah. Satu Syiah, satu Ahlu Sunnah. Udah nggak ada perbedaan akidah, itu sudah membedakan pemahaman secara jelas. Ada satu Mu'tazilah misalnya, atau yang satu lagi Kejawen, itu udah akidahnya udah beda. Sedangkan akidah itu pokok ajaran Islam. Kalau akidahnya beda, ya tentu amal-amalannya bakal beda. Seperti itu. Maka ketika berbeda dalam masalah akidah, ini yang tidak boleh. Ya, tidak bisa disetujui dalam arti gini. Misalnya dia rukun imannya sudah nggak percaya hari akhirat, sudah menganggap ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ini udah nggak benar, udah bukan Islam lagi. Karena Islam yang diyakini adalah yang rukun Islamnya adalah 5, rukun imannya adalah 6. Itu udah pakemnya. Itu perbedaan yang primer. Kalau beda dari satu itu, salah satunya ya sudah bukan Islam. Ini yang namanya perbedaan primer ya. Yang memisahkan antara yang benar dan yang salah. Jadi kalau ada pengikut Ahmadiyah ngaku Islam, ya dia bukan Islam kok. Islam itu yang mengakui nabi terakhir. Kalau Ahmadiyah kan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Seperti itu. Syiah, ya orang Syiah, MUI jelas, Majelis Ulama Indonesia, Syiah itu akidah yang sesat. Ya kan? Kalau udah sesat secara akidah, ya Islamnya udah hilang bagian akidahnya. Kan Islam itu ada akidah, ada syariat, ada akhlak. Ya. Kalau akidah itu ngurusin bagian rukun iman, rukun Islam, keyakinan. Kalau syariat itu yang ngurusin ibadah, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Ya, syariat itu selain ibadah juga ada muamalat. Ya. Hubungan dengan sesama muslim, hubungan dengan non-muslim, hubungan dengan umat manusia, hubungan dengan alam, itu muamalat. Dan akhlak ya tentang perilaku, tabiat dan sebagainya. Tuh, jadi kalau bagian sisi akidahnya hilang, ya nggak sempurna Islamnya, yang nggak bisa dikatain Islam. Orang itu sempurna ketika bagian primernya itu masih ada. Bagian primer dalam tubuh manusia itu ya kepala. Orang kalau kepalanya nggak ada, kepala itu ya akidah. Kepalanya nggak ada, meskipun dia bajunya bagus, ya hantulah dia, ya kan? Seperti itu. Ini perbedaan masalah akidah nggak bisa ditolerir ya Pak ya. Nah yang kedua, kalau misalnya nyambung dengan pertanyaan Pak Sutrisno, itu ikhtilafut tanawu, perbedaan variatif. Perbedaan variatif itu ya perbedaan dalam fikih ibadah. Ini hanya cabang. Ya. Bapak nggak kunut, Bapak nggak nggak tahlil, Bapak nggak baca yasin, Bapak nggak ziarah kubur, itu ikhtilaf variatif. Ya ulama berbeda di situ, wajar. Ya. Kalau menurut Imam Syafi'i ya kunut subuh, kalau Imam Ahmad enggak, itu variatif, boleh. Ya boleh. Kalau Bapak yakinnya nggak kunut subuh karena ngikutin pendapat, ya boleh. Kalau perbedaan dalam masalah fikih itu perbedaan untuk saling memahami. Ya, saling memahami, saling bertoleransi. Ini dalam masalah fikih nih. Ya. Karena kebanyakan kadang-kadang kita kesalahannya adalah perbedaan dalam masalah fikih ditarik-tariknya ke dalam perbedaan masalah akidah. Ya, gara-gara di sana kunut, kita nggak mau kenal lagi sama yang kunut. Gue nggak mau kenal sama dia di kunut. Yeah. Karena apa? Perbedaan di kalangan para ulama itu, ada ulama-ulama yang memang tajam ketika menganggap perbedaan itu. Tapi ada ulama-ulama yang menganggap ya ini perbedaan yang biasa saja. Nah, biasanya sih pengikut atau murid-muridnya ulama itu yang rada keras ya, yang rada keras. Padahal kayak Imam Ahmad biasa berkunjung ketika
Imam Syafi'i berkunjung, Imam Ahmad berkunjung ke makamnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad kunut, santai-santai aja seperti itu. Kemudian kalau ada imam kunut, kita ikut kunut, karena makmum ya ikut imam, santai-santai aja, nggak berubah akidah kita, enggak. Iya, yang berubah akidah tuh tadi yang pertama Ahmadiyah, Syiah, itu udah jelas tuh. Ini ya. Jadi seperti itu Pak Tris. Jadi kalau Bapak meyakini bahwa ibadah yang dilakukan itu satu pendapat tersebut dan diyakini itu benar, ya terusin aja. Terus kalau ada pendapat yang lain, kalau masih dalam ranah fikih, kita bertoleransi aja, santai-santai aja kalau masalah fikih. Yang penting kita masih sama muslim ya kan. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nggak bisa diklaim oleh satu ormas tertentu, nggak. Oleh kelompok tertentu, nggak. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ya siapa yang akidahnya benar, ngikutin Al-Quran, ngikutin hadis, ngikutin Nabi, ngikutin perkataan ulama yang mu'tabar, yang independen, yang ulama yang memang disepakati oleh mayoritas kalangan umat Islam, ya welcome, silakan. Wallahualam. Gitu. Ustaz, terima kasih Ustaz Gigi telah menunggu karena tadi pertanyaannya nyambung dengan penjelasan sebelumnya. Baik, ini terakhir Pak Ustaz dari Ustaz Gigi bertanya bahwa dengan kondisi terkait fitnah kekuasaan seperti terjadinya perang Siffin, perang Jamal dan lain sebagainya, atau kondisi sekarang di mana sesama muslim saling membunuh. Itu bagaimana Ustaz? Apakah kita sangat dilarang membunuh sesama muslim atau tanpa alasan syar'i? Iya, jelas kalau membunuh itu ada konsekuensinya. Membunuh itu termasuk dosa besar ya. Ya. Sab'ul mubiqat. Ada 7 dosa besar, itu nanti dibuka lagi. Yang pertama syirik. Kemudian al-qatl, membunuh. Ada durhaka kepada orang tua. Ya, kemudian memakan harta anak yatim, lari dari medan perang. Ada 7 macam. Nah, kalau membunuh orang ya, kalau hukum Islam, an-nafsu bin nafsi, jiwa dibalas jiwa. Al-anfu bil anfi, hidung dibalas hidung. Dia lukanya di hidung, ya udah lukanya di hidung. Itu kalau hukum Islam ya. Wal aina bil aini, mata dibalas mata. Matanya luka ya matanya orang yang ngelukain dibalas. Kecuali ada dispensasi dari pemaafan dari pihak korbannya, seperti itu beda lagi. Itu juga ada dalam hukum Islam, bayar diat namanya. Nah, kalau kasusnya ada seorang muslim membunuh muslim yang lain tanpa alasan yang hak, kalau menurut hukum Islam itu harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku ya. Kalau di negara kita kan bukan hukum Islam ya, berarti masuk tindak pidana. Tindak pidananya apa? Ada penjara, ada yang lain, tergantung hukumnya nanti, wilayah hukum, ranah hukum yang akan menyelesaikan. Karena seorang muslim itu ya dihormati hidupnya, dihormati nyawanya, dan dia punya hak untuk hidup. Apalagi dia tidak punya salah apa-apa kemudian dibunuh. Ini salahnya apa kok dibunuh? Ya, kecuali dia membela diri. Si A misalnya, si bapak A dirampok di tengah jalan ya. Mobilnya dipepet ya, terus HP-nya diambil, kunci mobilnya diambil, mobilnya mau dikuasain. Si bapak ini karena bisa bela diri, dihajar tuh. Rampoknya ditendang kepalanya, terus ternyata ketika pegang pisaunya dibalikin jadi nancep ke perampoknya, matilah tuh perampok. Itu membela diri ya. Membela diri itu boleh, itu nggak masuk dalam pembunuhan. Ya, seperti itu. Jadi membela diri dalam kondisi terpaksa. Masa kita dirampok, silakan ambil motor saya, itu mau gimana, namanya juga orang hidup ya. Ya bela diri lah, bela diri kita bela diri kok, bukan sengaja. Seperti itu dalam hukum Islam seperti itu. Cuman kadang-kadang hukum itu kan bisa dibikin, pasalnya bisa dicari, kata para ahli hukum kita ya kan. Udah kita bikin aja tindakan hukum, tercari pasalnya. Itu kondisi sekarang seperti itu fitnahnya.
fitnah yang luar biasa. Nah, karena itu dulu kalau balik ke Sirah Nabawiyah, konflik perang Siffin, perang Jamal itu memang kondisinya sudah chaos ya, luar biasa memang. Nantilah kalau ada kesempatan kita bahas. Seorang muslim tetap saja menjaga kehormatan muslim yang lain. Cuman yang jadi persoalan sekarang, tidak semua orang punya pandangan yang sama kayak kita. Kalau berbeda, anggap aja perbedaan itu perbedaan yang wajar. Cuman kadang-kadang orang zaman sekarang ini kalau udah beda, ya udah beda segalanya. Ya, tidak ada kebaikan sedikit pun yang ada pada orang yang berbeda. Semuanya dinyinyirin. Ini main bola dinyinyirin. Ini beli ini dinyinyirin. Ya itulah orang nggak bisa nerima yang baik dari musuh atau dari lawan. Padahal kita hidup bernegara, NKRI harga mati katanya. Seharusnya ya itu yang dikedepankan. Ya. Cuman ya itulah kalau udah masuk bumbu-bumbu politik nih jadi seru. Ya. Makanya politik itu tergantung orangnya. Kalau udah masuk bumbu politik ya, apalagi udah menjelang 2024 udah nanti memanas lagi nih. Seperti itu. Ya, sikap kita cek and recheck aja ya. Kemudian cari jalan yang aman untuk menyelamatkan akidah kita, aman untuk menyelamatkan keluarga kita. Karena ya di zaman sekarang kita tahu sendirilah ya, siapa yang pegang kekuasaan, ya, siapa yang berada di posisi yang mentereng sekarang. Jadi ya seharusnya sih masing-masing memahami ya, posisinya dan kapasitasnya, jadi nggak melewati atau melebihi yang seharusnya. Kadang-kadang kalau udah melebihi dari yang seharusnya itu yang bisa menjadi kezaliman ya. Kezaliman itu biasanya unsurnya adalah unsur-unsur kekuasaan dan unsur-unsur politik, biasanya seperti itu. Bukan kita nggak boleh berpolitik, ya boleh. Cuman politik yang sewajarnya aja lah. Ya. Politik yang, karena negara kita negara demokrasi, ya ada hukum yang berlaku di situ, ya seharusnya hukum yang ditegakkan. Cuman kembali lagi, hukum ini siapa yang pegang kan gitu. Kita percaya hukum, tapi hukum yang megang siapa? Serba ribet. Kayak sekarang fitnah itu makin besar ya. Maka solusi terbaik di zaman fitnah adalah jaga akidah kita, jaga keluarga kita, jaga ibadah kita, itu aja. Kalau kita tak terlalu jauh, ya akan merepotkan kita. Wallahu a'lam. Pak Ustadz, kita sudah banyak berdiskusi pada hari ini. Alhamdulillah, Bapak-Bapak semua, semoga apa yang sudah disampaikan Pak Ustadz menjadi amalan bagi Pak Ustadz dan bagi kita yang akan melanjutkannya untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi dikabarkan bahwa sebenarnya perkara sepele saja yang bisa membuat kita naudzubillah menerima azab kubur, yaitu kurang teliti dalam bersuci, kemudian kita mengadu domba. Silakan Bapak-Bapak menghidupkan mic-nya untuk kita berdoa bersama Pak Ustadz sebelum kita mengakhiri. Baik, kita tutup dengan doa sama-sama Pak Amin, Ustadz, izin Ustadz. Oh iya, monggo. Doanya mohon khusus, jadi ada teman-teman kita pengurus yang sedang diuji positif COVID-19. Ya. Siapa aja Pak? Yang apa nggak usah disebutin? Umum aja barangkali ya Pak Gigi ya. Ya. Umum aja ya. Ada beberapa lumayan banyak, jadi kita doa khusus pagi ini Ustadz ya. Baik. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin dan syakirin dan Amin. Amin. Tidak.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum wa nasighur wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Khususon ila jamaah Rumahan Permata Cimanggis, Allahumma adhibil ba's isfi anta syafi shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma adhibil ba'sa isfi anta syafi shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Salam Ustaz. Baik Bapak, semoga kita teman kita pagi ini. Mari kita tutup kajian kita dengan baca doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.